Yo minasan, kembali lagi dengan anime story. Sekarang kita akan melanjutkan alur cerita dari anime Tensei Shitara Slime Dataken, atau bisa kita sebut sebagai Tensura season kedua. Untuk kalian yang belum menyimak alur cerita season pertamanya, boleh di skip dan tonton dulu video sebelumnya ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Scan diperlihatkan Rimuru sedang mengajar anak-anak. Itu adalah pertemuan terakhirnya, karena setelah itu, untuk 1 bulan ke depan, Rimuru tidak akan mengajar di kelas untuk sementara karena kesibukannya. Rimuru pun pulang ke Tempest. Karena Rimuru terlibat masalah dengan Carrion yang menjadi pimpinan negara binatang Yurazania, jadi mereka sepakat untuk saling mengirim delegasi ke negaranya sebagai tanda persahabatan dua negara dan mengadakan kerjasama. Rimuru pun mengirim Benimaru sebagai perwakilan Tempest dan Rigor sebagai asistennya. Hari berikutnya, Rimuru berpidato di depan semua rakyat Tempest sekaligus dengan memberikan pesan kepada Benimaru dan Rigor yang akan pergi ke Yurazania sebagai perwakilan Tempest. Tempest yang sekarang sudah menjadi negara yang sah, dan itu merupakan kemajuan besar. Tapi dalam segi pengalaman dan kemajuan budaya suatu negara, Tempest harus banyak belajar dari negara lain. Salah satunya dengan mengirimkan delegasi ke Yurazania dan melihat perkembangan di sana dan menerapkannya juga di Tempest. Untuk persiapan penyambutan perwakilan dari Yurazania, Tempest juga sedang bersiap-siap. Gerudo membangun rumah yang didesain dengan baik, Suna mengajarkan memasak pada para koki baru, Vesta membimbing staf aula resepsi, dan Sion yang mengatur jadwal pertemuan dengan Raja Gazel ke Dwargon. Tak lama setelah itu, Traini datang. Dia mengatakan kalau delegasi dari Yurazania akan tiba 5 hari lagi, dan Yom sang pahlawan juga sedang menuju ke Tempest. Keesokan harinya, delegasi dari Yurazania pun tiba. Di sana, Albis memperkenalkan diri. Tapi Supia yang ada di belakangnya malah cari gara-gara. Dia menghina Rimuru. Kok bisa Slime jadi pemimpin Tempest? Dia juga menghina Yom kalau manusia adalah aib bagi monster. Sion yang mendengar hal itu pun tidak terima dan pertarungan pun terjadi. Sion melawan Supia dan Yom melawan Crucius. Pertarungan Sion dan Supia sangat sengit. Sion pun menunjukkan serangan pemungkasnya. Tapi sebelum itu terjadi, Albis menghentikan pertarungan mereka karena itu sangat berbahaya. Tapi Sion tidak bisa menahan kekuatannya. Energi itu malah terus membesar dan pada akhirnya Rimuru melahap energi besar itu dengan mudah. Malam pun tiba. Semuanya menikmati jamuan makan malam di Tempest. Albis dan Supia juga menikmati wine dari Tempest. Karena rasanya enak, Albis pun sampai menghabiskan banyak wine. Karena anggur yang menjadi bahan baku utamanya didapatkan dari hutan, jadi produksinya masih terbatas. Albis pun menawarkan pasokan anggur dari Yurazania untuk bahan baku wine berikutnya supaya bisa memproduksi lebih banyak lagi. Beberapa hari berlalu. Mereka pun pulang ke Yurazania. Sebagian utusan ada yang masih berada di Tempest untuk pertukaran budaya dan keahlian, seperti mempelajari beberapa kemampuan pengrajin, mempelajari pembuatan pakaian, dan formula sihir yang dipindahkan dengan teknologi. Beberapa hari pun tiba. Benimaru dan Rigor sebagai perwakilan Tempest pun pulang. Mereka membawa kabar kalau keterampilan arsitektur di Yurazania masih di bawah Tempest, tapi dari bidang pertanian, mereka lebih unggul. Keesokan harinya, Rimuru pun pergi ke Dwargon menemui Raja Gazel. Di sana Rimuru membicarakan negaranya bisa berkembang sampai sekarang juga berkat Kaijin dan 3 temannya, yang mana mereka semua ini berasal dari Dwargon. Perkembangan Tempest mulai dari konstruksi bangunan, baju sirah, dan pembuatan pakaian. Tak lama kemudian, Suna memberikan mereka wine. Rimuru menjelaskan kalau Tempest sudah menerima pasokan anggur dari Yurazania untuk bahan pembuatan wine ini.
Jadi kedepannya Tempest bisa memproduksi massal untuk dijual ke beberapa negara lainnya. Raja Gazel terkejut. Rimuru bisa dengan mudah akrab dengan dua Raja Iblis, yaitu Raja Iblis Carrion dan Raja Iblis Milim. Dengan lokasi Tempest yang strategis, Tempest mempunyai peluang besar untuk menjadi pusat industri perdagangan antar negara. Keesokan harinya, pengumuman perjanjian sekutu antara Tempest dan Duergon. Dalam pidatonya, Rimuru menyampaikan kalau dia ingin membuat manusia dan monster hidup berdampingan seperti layaknya Duergon. Untuk itu, dukungan dari semua orang sangat dibutuhkan. Di sisi lain, Yom yang sedang dalam perjalanan menuju Tempest bertemu dengan wanita misterius. Dia ingin bergabung dalam kelompok Yom. Karena semua orang tidak yakin dengan kemampuannya, jadi dia menantang Yom dan menjebak Yom ke tanah sampai tidak bisa bergerak. Dan Yom pun kalah. Nama wanita itu adalah Mioran. Sekarang dia diterima dalam kelompok. Setelah urusannya dengan Raja Gazel, Rimuru kembali ke Ingrasia menemui anak-anak untuk mengumumkan kelulusan mereka, dan mereka pun lulus. Dengan ini, tugas Rimuru sebagai guru pun sudah berakhir dan akan kembali ke Tempest. Di sisi lain, kelompok Yom pun tiba di Tempest. Mioran pun diajak berkeliling kota Tempest, melihat peradaban Tempest yang lebih maju dengan persenjataan, militer yang kuat, dan lain-lain. Tempest ini berpotensi menjadi ancaman semua negara. Mereka juga menemui Grusius dan Gupta yang sedang berlatih. Grusius yang melihat Mioran sebagai orang baru di kelompok Yom juga menantangnya bertarung. Tapi akhirnya Grusius kalah. Gupta yang melihat kekuatan Mioran yang hebat, berencana untuk melawan Hakuro dengan bantuan Mioran. Hakuro melawan Gupta, Grusius, dan Yom. Tapi mereka tetap kalah dan babak belur. Di sisi lain, Rimuru dan Myormel sedang asik ngobrol tentang bisnis mereka. Dengan reputasi Myormel dan high potion milik Rimuru yang berkualitas, sudah dipastikan akan banyak permintaan pasar dari penjualannya. Dengan begitu, mereka berdua pun bisa sama-sama untung. Tapi bisa diprediksi, dengan ini Tempest bisa menjadi pusat perdagangan yang baru. Di saat itu pasti ada negara yang menganggap kalau Tempest itu adalah pengganggu, seperti kerajaan Falmouth misalnya. Negara Falmouth yang sekarang adalah pusat ekonomi di barat, karena negara itu menghubungkan negara lain. Jika Blue Moon ingin pergi ke Duergon, mereka harus melewati negara Falmouth terlebih dahulu. Di sisi lain, Raja Falmouth dan para menterinya sedang membahas tentang Tempest yang mengganggu perekonomian mereka. Jadi mereka berencana harus menaklukkan Tempest secepat mungkin. Lalu scenes diperlihatkan, warga Tempest sedang bersiap mengadakan festival penyambutan Rimuru yang sebentar lagi pulang. Mioran yang sedang berkeliling di kota, tiba-tiba Clayman menghubunginya. Soe memberi kabar pada Benimaru, ada 100 ksatria bersenjata dari kerajaan Falmouth sedang menuju ke sana. Di saat sedang genting seperti ini, Albi, salah satu biskiter Yurazania, menghubungi Tempest untuk meminta bantuan untuk menampung pengungsi dari Yurazania, karena mereka akan berperang melawan Raja Iblis Milim. Tidak lama setelah itu, 3 orang utusan dari kerajaan Falmouth sudah tiba di Tempest. Mereka ingin membuat masalah dengan memancing keributan. Kirara berpura-pura diganggu oleh Gobzo. Tak lama setelah itu, Gupta datang dan meminta maaf walaupun mereka tidak salah. Karena Gobzo itu polos, jadi tidak mungkin melakukan itu. Karena ketahuan, jadi Kirara menyerang mereka semua dengan skill uniknya, yaitu pembuat bingung. Skill ini mengubah suara menjadi gelombang yang merusak pikiran. Tapi skill ini tidak berguna di hadapan Suna. Suna bisa langsung menetralkannya. Akhirnya pertarungan di antara mereka pun terjadi. Di tempat lain, Mioran diperintahkan Clayman untuk mengaktifkan sihir anti-magic area di ibu kota untuk memutus kontak dari dunia luar. Tapi Grusius menghalanginya, jadi Mioran berubah ke bentuk aslinya. Yom juga muncul, dia bilang kalau dia menyukainya dan akan menyelamatkannya.
tapi Miyuran tetap melepaskan sihir penghalang anti-sihir di sana. Di saat yang sama, kerajaan Falmouth juga menggunakan penghalang untuk melemahkan monster di ibu kota. Sementara itu, pertempuran sudah dimulai. Xion terkena dampak dari penghalang tersebut, jadi kekuatannya melemah drastis. Di sisi lain, Rimuru yang ada di Ingracia sedang berpamitan dengan anak-anak untuk pulang ke Tempest. Chloe menangis dan memeluk Rimuru. Untuk menghiburnya, Rimuru memberikan topeng peninggalan Shizu pada Chloe. Anak-anak yang lain juga diberikan hadiah pakaian. Rimuru pun akhirnya pergi. Di tengah perjalanan, Rimuru yang akan menggunakan teleportasi ke Tempest pun gagal, karena dia sudah masuk dalam penghalang anti-sihir. Tak lama setelah itu, orang di balik semua ini pun muncul. Dia adalah Hinata Sakaguchi, seorang kesatria suci dari gereja suci barat. Keadaan di Tempest juga sedang dalam masalah. Gobta kewalahan melawan musuhnya, tapi Hakuro datang tepat waktu untuk membantu mereka. Tapi karena efek penghalang dari ibu kota, pergerakan Hakuro pun jadi melambat dan hasilnya Hakuro pun kalah telak. Xion juga sedikit kesulitan. Di tengah pertarungan, mereka kedatangan kesatria suci yang seolah ingin melindungi warga sipil. Xion menyelamatkan goblin kecil yang ada di sana dan terkena tebasan. Di sisi lain, pertarungan Rimuru dan Hinata juga berlangsung. Rimuru mengatakan kalau dia adalah orang Jepang yang sama seperti Hinata, tapi Hinata menghiraukannya. Hinata masih melakukan penyerangan. Rimuru sedikit kewalahan karena dia berada dalam penghalang anti-sihir. Rimuru juga sempat memanggil Ifrit, tapi Hinata punya skill perebut, jadi Rimuru menghisapnya lagi. Saat terdesak dengan serangan terakhir Hinata, Rimuru menggunakan glutoni dan berubah menjadi monster. Hinata juga memanggil roh untuk menghentikan pergerakan Rimuru dan langsung menyerangnya dengan sihir pemusnah, yaitu Disintegration. Rimuru pun lenyap tanpa sisa. Tapi sebenarnya Rimuru masih selamat, karena dia sebenarnya sudah melarikan diri di tengah pertarungan. Setelah itu, Rimuru langsung pulang ke Tempest di luar kota dengan teleportasi. Rimuru langsung menuju penghalang anti-sihir di Tempest dan memasukinya. Di dalam sana, kota-kota hancur dan banyak monster terluka. Rimuru melihat ledakan. Ternyata itu Benimaru yang ingin menyerang Miyuran yang telah membuat penghalang anti-sihir ini. Yom dan Grocius melindungi Miyuran. Rimuru pun datang ke sana. Setelah Benimaru menjelaskan semuanya, Yom dan Grocius meminta maaf karena tidak bermaksud untuk mengkhianati Rimuru. Miyuran mengakui kesalahannya karena ulahnya banyak monster yang terluka dan mati. Rimuru memilih untuk mendengarkan semua laporan yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengarkan semua laporannya, bisa dipastikan pelaku dari semua ini adalah Gereja Suci Barat dan Kerajaan Falmouth. Tapi apa alasan Falmouth menyerang Tempest? Myormile pun mengatakan, saat ini Tempest telah menjadi rute perdagangan yang baru. Itu semua mengancam negara Falmouth yang sebelumnya menjadi negara yang menjadi rute perdagangan. Rute perdagangan itu penting. Hanya dengan memberi biaya masuk atau pajak untuk siapapun yang melewatinya, itu akan menguntungkan. Jika itu terhenti, Falmouth akan mengalami kerugian besar. Lalu untuk Miyuran, kenapa dia sampai mengganggu Tempest? Miyuran berkata, dia adalah bawahan Raja Iblis Clayman. Tugasnya untuk memantau Tempest. Miyuran juga dikendalikan Clayman karena jantung Miyuran ada pada Clayman. Miyuran pun ditahan terlebih dahulu sebelum dijatuhkan hukuman. Sekarang Rimuru menemui Gupta dan Hakuro yang sedang terluka. Ramuan penyembuh tidak berfungsi di dalam penghalang anti-sihir. Rimuru pun melenyapkan efeknya dan menyembuhkan mereka berdua. Rimuru menanyakan di mana Xion. Lalu Benimaru menuntun Rimuru pada mayat-mayat yang bergeletakan. Di sana Gobso juga terbunuh. Ternyata Xion juga mati. Karena situasi itu, Rimuru pun marah. Rimuru berinisiatif untuk mengistirahatkan semua jasad yang ada di ibu kota. Tapi sebelum itu dilakukan,
Eren datang dan memberitahukan kalau ada dongeng yang bisa menghidupkan kembali orang yang mati. Diceritakan, seorang gadis yang dilahirkan dari orang tua naga dan manusia, suatu hari ayahnya membuat salinan dirinya untuk dijadikan teman putrinya. Tapi suatu hari naga kecil itu dibunuh oleh raja yang ingin mengambil alih sang putri. Gadis itu pun meratapinya, bersedih dan marah. Dia akhirnya membunuh raja itu sekaligus dengan istana dan negaranya. Setelahnya, gadis itu pun berevolusi menjadi Raja Iblis. Seiring evolusinya, naga itu pun hidup kembali. Tapi naga itu sudah kehilangan jiwanya dan hilang kendali tanpa akal. Akhirnya, naga yang dulu adalah temannya pun disegel. Ini adalah kisah putri naga yang sekarang menjadi Raja Iblis. Kesimpulan dari kisah ini, sama saja Eren memberitahukan Rimuru supaya menjadi Raja Iblis untuk bisa menghidupkan kembali warga Tempest. Ternyata Rimuru sudah mempunyai benih Raja Iblis di dalam tubuhnya. Itu didapatkan ketika Rimuru memakan Orc Disaster. Untuk menumbuhkan benih ini dan berevolusi menjadi Raja Iblis, Rimuru membutuhkan 10.000 jiwa manusia. Tak lama setelah itu, Zoe melaporkan ada 20.000 pasukan gabungan dari Kerajaan Falmouth dan Gereja Suci Barat sedang menuju ke Tempest. Setelah itu, Rimuru menemui Miuran untuk memberikan hukuman mati kepadanya. Yom dan Crucius ingin melindunginya, tapi tidak bisa. Rimuru menusuk jantung Miuran dan menggantinya dengan jantung yang baru, karena jantung sebelumnya sudah diambil Clayman. Sekarang Miuran sudah bebas dari kendali Clayman. Di situ Rimuru juga meminta Yom untuk menjadi Raja Falmouth selanjutnya dan menjalin hubungan baik dengan Tempest, karena Rimuru akan menghabisi semua pasukan Falmouth sekaligus dengan rajanya. Rapat pun dimulai. Rimuru menyampaikan kalau dirinya akan menjadi Raja Iblis. Rimuru pun menceritakan kalau dirinya dulu adalah manusia dari dunia lain yang terbunuh dan bereinkarnasi menjadi slime. Awalnya dulu dia kesepian, lalu mulai mendapatkan teman, dan jumlahnya semakin bertambah. Mereka semua sudah Rimuru anggap sebagai keluarga. Rencana penyerangan pun dimulai. Rimuru akan mengurus 20.000 pasukan di garis depan, sementara yang lainnya dibagi menjadi 4 kelompok untuk menyerang penjaga pembatas kota. Yang pertama Benimaru. Dia dengan mudah membantai 100 pasukan sendirian. Yang kedua pasukan Gabiru. Dia juga berhasil mengalahkan pasukan musuh dengan mudah. Yang ketiga pasukan Zoe. Mereka juga menghabisi musuh dengan cepat tanpa kendala. Yang keempat kelompok Hakuro, Gel, Gupta, dan Rigur. Gupta dan Rigur bagian penyerangan pasukan tingkat rendah. Gel melawan Sogo, dan Hakuro melawan musuh sebelumnya. Dia punya skill ruang, jadi bisa bergerak lebih cepat dari orang normal. Tapi Hakuro dengan mudah memblokirnya. Serangan kedua juga masih tidak berguna. Lalu dia menunjukkan serangan pemungkasnya. Tapi Hakuro lebih dulu menebas lehernya. Sekarang pertarungan Gel melawan Sogo. Gel menahan semua serangan Sogo sampai perisainya hancur. Tapi Gel menggunakan skill pembusukannya, jadi Sogo tidak berkutik. Karena tidak berdaya, jadi dia melarikan diri dan menemui Kirara lalu membunuhnya, sekaligus menyerap kekuatannya. Sekarang Sogo mempunyai kekuatan baru. Mereka pun bertarung dengan tangan kosong. Gel memukulnya bertubi-tubi. Saat ingin melakukan serangan terakhir, serangan Gel dihentikan oleh Razen. Lalu mereka pun melarikan diri. Di sana Razen membunuh Sogo dan mengganti tubuh lamanya dengan tubuh Sogo, karena tubuh lamanya sudah tua. Di sisi lain, Rimuru melepaskan penghalang anti-sihir di wilayah musuh, lalu melepaskan sihir Magido, yaitu gumpalan air yang menjadi peluru kecil dan menyerang semua pasukan.
Di sana Raja Falmouth sampai ketakutan. Lalu Rimuru mendatangi mereka. Di sana Razen juga terbunuh. Rimuru juga mengambil jiwa dari pasukan yang masih hidup, dan syarat untuk menjadi Raja Iblis pun sudah terpenuhi. Rimuru hanya menyisakan Raja dan Uskup Agung yang dibiarkan hidup. Sekarang Rimuru sedang dalam tahap evolusi dan merasakan kantuk yang luar biasa. Tapi sebelum itu, Rimuru memanggil 3 iblis untuk mengejar Razen yang pura-pura mati dan melarikan diri. Rangga membawa Rimuru ke Tempest. Tahap evolusi Rimuru menjadi Raja Iblis pun dimulai. Rimuru juga mendapatkan 2 ultimate skill, yaitu Wisdom King Raphael dan Gluttony King Beelzebub. Scan beralih pada Razen melawan 3 iblis. Razen menyerang dengan sihir nuklir, tapi dengan mudah diblokir. Razen juga memanggil roh elemen tanah, tapi juga dihancurkan dengan mudah. Iblis itu membuat penghalang anti sihir dan bertarung dengan serangan fisik, tapi Razen tetap kalah dan akhirnya dia dibuat pingsan. Di sisi lain, evolusi Rimuru menjadi Raja Iblis pun selesai. Semua bawahannya mendapatkan berkah evolusi dari Rimuru, dan mereka pun tertidur. Rimuru pun beranjak dari sana dan menghisap semua jiwa mereka untuk menghidupkan mereka kembali. Sebelum itu, 3 iblis yang selesai dari misinya pun muncul. Karena energi Rimuru tidak cukup, jadi dia menawarkan 2 jiwa iblis lainnya untuk dikorbankan, dan sihir pembangkitan jiwa pun berlangsung. Sion dan yang lainnya pun hidup kembali. Rimuru pun kehabisan energi sihir dan tertidur lagi. Setelah beberapa hari, Rimuru pun bangun di pangkuan Sion. Semua yang ada di sana pun berlutut dan menyambut Rimuru. Selama 3 hari Rimuru tidur, ternyata di Yurazania telah terjadi perang dengan Milim. Carrion sendiri yang melawan Milim. Sementara itu, Albis meminta izin untuk mengevakuasi semua rakyat Yurazania di Tempest. Dengan semua kejadian itu, Rimuru pun sedikit kebingungan karena banyak masalah yang terjadi. Di sana iblis yang sebelumnya dipanggil Rimuru pun muncul. Dia meminta untuk jadi bawahan Rimuru. Dia pun diberi nama Diablo. Nah, si Diablo ini nanti akan menjadi karakter favorit kalian nih. Di saat yang sama, Veldora yang terkurung di penjara abadi pun berhasil bebas. Rimuru pun pergi ke gua, tempat di mana Veldora pertama kali bertemu. Dia membuat tubuh tiruan untuk Veldora supaya bisa menggunakan tubuh itu. Mereka berdua pun kembali ke Tempest dan mengenalkan Veldora pada semuanya. Setelah itu, Rimuru kembali mengadakan rapat. Rimuru mengatakan kalau dia akan mengumumkan pada dunia kalau dirinya adalah Raja Iblis. Dengan begitu, Rimuru akan lebih leluasa dan bisa mengamati situasi dan pergerakan Raja Iblis lain, terutama Raja Iblis Clayman. Karena dalang dari semua ini adalah Clayman. Di tengah rapat, datang Fuse dengan panik. Dia memberitahukan kalau dia sudah membawa 50 pasukan untuk melawan kerajaan Falmouth. Tapi itu terlambat, karena perangnya sudah selesai. Raja Gazel juga datang ke Tempest dengan 30 pasukan Pegasusnya. Rimuru bilang kalau dirinya sedang mengadakan rapat. Raja Gazel juga berniat untuk ikut dalam rapat kali ini. Ternyata ada yang datang lagi tamu tak diundang. Lalu Rimuru mengenalkan dirinya. Dia pun langsung berniat menyerang Rimuru. Tapi sebelum itu, Eren datang dan memukul ayahnya. Dia adalah Elalud, ayah dari Eren. Kedatangannya juga ingin memastikan sosok Rimuru sebagai pemimpin hutan Jura. Jadi dia juga ingin ikut menghadiri rapat. Rapat pun dihadiri dengan Tempest sebagai tuan rumahnya.
Raja Gazel dari kerajaan Dwargon, Elalut dari kerajaan Sarion, 3 Beastkeeper dari Yurazania, Fuse sang Guildmaster dari kerajaan Blue Moon, dan Yom yang mewakili kerajaan Falmouth masa depan. Rapat baru akan dimulai. Tiba-tiba Veldora datang. Dia memperkenalkan kalau dia adalah Veldora sang naga badai. Semuanya terkejut. Fuse pun sampai pingsan. Rapat pun terpaksa harus ditunda karena Rimuru harus menjelaskan hal ini terlebih dahulu. Rimuru pun menjelaskan semuanya dari awal. Setelah obrolan panjang, tentu saja naga badai Veldora dan Raja Iblis Rimuru yang berada di negara yang sama itu akan menjadi ancaman, ditambah dengan musnahnya pasukan kerajaan Falmouth tanpa sisa. Jadi mereka berencana untuk membuat cerita yang berbeda dari kenyataannya, untuk membuat image positif dari semua orang. Dan topik lainnya tentang hubungan diplomasi dengan Tempest. Di tengah rapat, Ramiris yang merupakan Ratu Roh sekaligus salah satu dari 10 Raja Iblis juga datang. Dia menyampaikan kalau Tempest akan dihancurkan. Pertemuan 10 Raja Iblis yang dinamakan Walpurgis akan diadakan 3 hari lagi dengan pembahasan lahirnya kekuatan baru di hutan Jura. Tujuan dari Walpurgis ini adalah untuk menghancurkan Rimuru yang mengaku sebagai Raja Iblis. Rapat pun masih berlangsung. Kali ini rencana tentang menjatuhkan kerajaan Falmouth dan menggantinya dengan raja yang baru yaitu Yom. Lalu Diablo ditugaskan untuk ikut bersama Yom ke Falmouth. Setelah itu, persiapan melawan pasukan Clayman. Awalnya semuanya mengira kalau targetnya adalah Tempest, tapi setelah ditelusuri lebih detail, yang diincarnya itu adalah warga yang mengungsi di Yurazania. Tujuannya supaya Clayman bisa berevolusi menjadi Raja Iblis sejati dengan mengorbankan rakyat yang mengungsi di Yurazania. Mereka berdiskusi untuk menghentikannya. Rimuru juga berniat untuk menghadiri pertemuan 10 Raja Iblis ini. Setiap Raja Iblis hanya diperbolehkan membawa 2 bawahannya. Rimuru akan membawa Sion dan Rangga, sedangkan Ramiris akan membawa Beretta dan Traini. Sebelum penyerangan dimulai, Rimuru mengevakuasi semua penduduk Yurazania ke Tempest dengan sihir pemindahan ruang. Pagi harinya, semua pasukan sudah berkumpul untuk penyerangan dengan pasukan Clayman. Semua pasukan pun dipindahkan sekaligus dengan sihir pemindahan ruang skala besar. Setelah itu, semua pun kembali ke negaranya masing-masing. Raja Gazel kembali ke Dwargon, Elalut kembali ke Sarion, kelompok Yom dan Diablo juga pergi ke Falmouth. Di sisi lain, diperlihatkan Raja Iblis Frey sedang duduk santai dan melihat Milim yang sedang dikendalikan Clayman. Sebelumnya Milim datang dengan ceria karena mendapatkan banyak pakaian dari Rimuru. Lalu Frey memberikannya kalung sebagai hadiah. Kalung itu berisi sihir pengendali, jadi Milim sekarang berada dalam kendali Clayman. Di sisi lain juga diperlihatkan pertemuan antara Raja Iblis Leon dan Raja Iblis Guy Crimson. Mereka membicarakan tentang pertemuan Raja Iblis di Walpurgis nanti. Karena banyak yang terjadi seperti bebasnya Veldora sang naga badai, perselisihan Clayman dengan Rimuru yang merupakan Raja Iblis baru, dan sebagainya. Di Tempest, Rimuru memberikan tubuh baru pada Traini supaya tidak ada hambatan di Walpurgis nanti. Rimuru pun bersiap-siap dengan mengenakan pakaian terbaiknya yang dirancang oleh Suna. Di sana Benimaru juga melaporkan strateginya untuk melakukan pengepungan. Benimaru juga berencana untuk menyelinap ke kastil Clayman selagi Clayman tidak ada di kastilnya. Hakuro dan Soe yang akan ke sana. Lalu Suna mencegahnya. Dia bilang kalau memang ingin tetap pergi ke sana,
Suna juga harus ikut, dan Rimuru pun mengizinkannya. Rencana pengepungan pun dimulai. Semua pasukan Clayman masuk dalam perangkap. Pasukan Geld membuat getaran untuk menjatuhkan mereka semua. Pasukan yang bisa terbang dan meloloskan diri akan diatasi oleh Gabiru. Pobiao menghampiri lawan yang kuat yaitu Tyr dan Footman. Pobiao menyerang dengan kecepatannya tapi berhasil dihindari. Geld tiba-tiba muncul di sana dan menyerang Footman yang juga ditahan dengan mudah. Tyr menyerang Pobiao, Footman juga menyerang Geld. Beruntungnya ketika mereka sudah kewalahan, Footman dan Tyr kabur. Lalu Albis melawan Yamza. Mereka hampir seimbang, tapi ketika Albis lengah, Gupta datang dan menyelamatkannya. Gabiru dan Supia melawan Midrei dan Hermes, tapi Hermes berhasil dikalahkan. Lalu akhirnya Midrei melawan Gabiru dan Supia. Pertarungan masih berlangsung. Yamza menggunakan jurus Kage Bunshin dan langsung menyerang Albis, tapi Albis memblokirnya dan berubah menjadi mode ular. Albis menyerangnya dan Yamza kalah. Karena kalah, Yamza dikendalikan oleh Clayman untuk memakan pil energi. Dan Yamza pun berubah menjadi Charybdis. Midrei juga menyadari keberadaan Charybdis dan mengarahkan pasukannya. Benimaru langsung memotong sayap Charybdis dan melenyapkannya tanpa sisa dengan sekejap. Di sisi lain, Rimuru sudah selesai dengan persiapannya. Suna pun akhirnya pergi ke medan pertempuran. Lalu gerbang untuk menuju pertemuan Raja Iblis pun muncul. Lalu mereka semua pun memasukinya. Lalu Shin's beralih kepada Suna, Zoe, dan Hakuro yang sedang menyelinap ke kastil Clayman. Mereka masuk ke dalam jebakan musuh. Mereka dikepung oleh pasukan mayat hidup. Hakuro ingin menyerang Adalman yang menjadi pemimpinnya, tapi ditahan oleh kesatria zombie. Zoe juga melakukan penyerangan tapi digagalkan oleh naga zombie. Akhirnya Suna yang melawan Adalman. Suna mengeluarkan perisai suci dan melenyapkan zombie yang ada di dalamnya. Adalman menggunakan sihir suci tingkat tinggi. Dan ketika Suna akan ditelan oleh cahaya, Suna melepaskan sihir yang menghancurkan sihir Adalman dan memurnikan semua yang ada di sana. Adalman pun kalah. Karena kutukan yang ada pada dirinya sudah hilang akibat sihir Suna, jadi Adalman ingin bergabung dengan Suna ke Tempest dan menemui Rimuru. Di sisi lain, Rimuru sudah memasuki pertemuan. Mereka adalah Guy Crimson, Ramiris, Milim Nava, Dagrul, Roy Valentine, Dino, Frey, Clayman, Leo Cromwell, dan Rimuru Tempest. Rapat pun dimulai. Clayman menceritakan semuanya tentang pengkhianatan Carrion yang menghasut kerajaan Falmouth untuk menyerang Tempest dan menghasut Rimuru yang membunuh bawahannya, yaitu Miuran. Karena tidak ada bukti, jadi Rimuru menyangkalnya. Rimuru memperlihatkan rekaman pasukan Clayman yang dipukul rata, dan sekarang semua bawahan Clayman sudah habis. Sekarang giliran Clayman yang akan dihabisi di sini. Rimuru marah dan berkata kalau dirinya sebenarnya tidak membutuhkan gelar Raja Iblis. Guy Crimson bilang, Rimuru boleh bergabung menjadi Raja Iblis kalau dia bisa mengalahkan Clayman. Dan pertarungan di antara Rimuru dan Clayman pun dimulai. Tanpa aba-aba, Sion memukul Clayman sampai babak belur. Semua pasukan Clayman pun bersiap bertarung. Pasukan Rimuru juga bersiap bertarung. Lalu Guy membuat penghalang sihir supaya tidak ada yang ikut campur dalam pertempuran ini.
Milim juga ikut dalam kelompok Clayman dan langsung menyerang Rimuru. Karena tim Rimuru kalah jumlah, jadi Beretta meminta izin pada Guy untuk ikut bertarung membantu Rimuru. Guy pun mengizinkannya dan membiarkannya masuk. Di sana Shion juga kesulitan melawan dua orang. Beretta lalu diperintahkan untuk membantu Shion. Rimuru di sana juga kewalahan menghadapi Milim. Ketika Milim mengarahkan serangannya, tiba-tiba Veldora muncul dan serangannya itu pun malah mengenainya. Ternyata kedatangan Veldora hanya untuk meminta volume lanjutan komik. Sebelum memberikannya, Rimuru meminta Veldora untuk meladeni Milim yang sedang dikendalikan terlebih dahulu. Lalu Rimuru menemui Rangga. Monster Ninehead ini ternyata menderita di bawah pengaruh Clayman. Jadi Rimuru menghilangkan kendali Clayman padanya. Setelah itu Rimuru melihat Beretta yang sudah membereskan boneka Clayman. Dia sampai dimutilasi. Lalu Rimuru menemui Shion yang sedang melawan Clayman. Clayman yang seorang Raja Iblis pun kewalahan menghadapi Shion. Bahkan sihir demon marionette pun dengan mudah dipatahkan oleh Shion. Karena kesal, Clayman pun menunjukkan wujud aslinya. Clayman menyerang Shion, tapi sebelum mengenainya, Shion menyerang Clayman bertubi-tubi. Clayman pun meminta bantuan Milim yang dalam kendalinya, tapi Milim menolaknya. Ternyata Milim hanya berpura-pura dikendalikan. Di sana Carrion juga melepas topengnya dan mengatakan kalau dia belum mati. Mengetahui Frey juga berkhianat pada Clayman, dia ingin menghajar Frey, tapi Shion langsung menyerangnya dan memotong tangannya. Dalam keadaan terbojok seperti itu, Clayman mengungkapkan harapannya pada dirinya sendiri. Seketika itu, Clayman bangkit kembali dan mendapatkan kekuatan yang besar. Semuanya pun mundur. Rimuru akan menghadapinya untuk membuktikan kalau dirinya layak menjadi Raja Iblis. Clayman melepaskan tembakan besar dan berencana untuk melarikan diri. Tapi Rimuru melahapnya dan membuat penghalang supaya Clayman tidak bisa kabur. Clayman pun mengeluarkan teknik terkuatnya yaitu Demon Blaster. Rimuru dengan santuinya melahap serangan terkuat Clayman. Rimuru pun langsung menghajarnya berkali-kali lalu melahap Clayman hidup-hidup. Pertarungan pun berakhir. Akhirnya semua Raja Iblis mengakui Rimuru kalau Rimuru itu pantas menjadi seorang Raja Iblis. Rapat pun dilanjutkan. Di sana Frey mengajukan permohonan untuk mencabut statusnya dari Raja Iblis dan memilih untuk menjadi bawahan Milim. Alasannya, dia merasa terlalu lemah untuk menyandang gelar Raja Iblis. Bahkan dia pun tidak yakin bisa mengalahkan Clayman yang sudah bangkit. Mendengar itu, Carrion juga ingin mencabut statusnya dari Raja Iblis. Alasannya karena dia juga merasa masih lemah, bahkan dia kalah saat melawan Milim sebelumnya. Karena sekarang semua jumlahnya menjadi 8 Raja Iblis, jadi mereka harus memberikan nama yang baru. Rimuru pun ditunjuk untuk memberikan nama yang baru itu. Karena ini semua adalah ulahnya yang sudah mengurangi jumlah Raja Iblis. Lalu nama baru pun didapatkan yaitu 8 Raja Iblis Octagram. Semuanya pun setuju dan menyukainya. Dan Tensura Season 2 pun berakhir di sini. Karena ini hanya alur cerita, jadi kalian harus nonton animenya secara langsung setelah ini ya. Video ini dirilis pada Desember 2022. Dan pada bulan sebelumnya yaitu tanggal 25 November 2022 kemarin sudah rilis Tensura movie-nya sekaligus dengan pengumuman Tensura Season 3, tapi tidak disebutkan tanggal terbitnya. Yang pasti untuk spoiler season ketiga ini akan terjadi pertarungan kedua Rimuru dengan Hinata. Lalu Ramirez yang membangun labirin 100 lantai di Tempest,
yang mana itu akan diisi dengan 10 bos di setiap lantai kelipatan 10 dengan Veldora yang menjadi bos lantai 100. Dan awal mula terlibatnya Tempest dengan Kekaisaran Timur. Loh, Mimin tahu dari mana? Ya kan anime ini sudah terbit light novelnya, dan di akhir tahun 2022 ini sudah sampai volume 20. Dan akhir dari season 2 ini sama dengan di light novel volume 6. Selanjutnya Mimin akan rangkum cerita yang ada di light novel ini ya. Oke, komen kalau ada request, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe. Oke, see you on the next video. Bye bye.